Pengembala kita sampaikan, supaya kita bersatu. Pada saat kita bersatu, berkat itu akan mengalir. Pada saat kita bersatu, kita akan kuat. Ya, saya akan bacakan sedikit tulisan ini. Mohon kita semua bisa menyimaknya dengan baik. Saya beri judul pertandingan sepak bola, karena dalam doa pagi kita sering menyinggung klub Barcelona lah, terus apa itu yang di Tanjung Priok itu, saya lupa apa klub sepak bolanya Pak Yanto itu. Jadi saya beri nama tulisan ini pertandingan sepak bola. Sebagian besar ini adalah kutipan, ya. Saya akan baca. Pertandingan sore itu tampak sangat istimewa, sebab Tuhan Yesus berkenan hadir untuk secara langsung menyaksikan pertandingan sepak bola antara dua kesebelasan besar dan ternama, yaitu PS Pantai Costa melawan PS Katolik. Pertandingan berlangsung seru dan menegangkan. Tuhan Yesus tampak begitu sungguh-sungguh mengamati jalannya pertandingan. Tiba-tiba suara Yesus lantang berseru, "Gol!" Ya, gol pertama berhasil dicetak mulus oleh kesebelasan PS Katolik. Terdengar gemuruh, suara menyatakan, "Lihat, Yesus berpihak kepada kami." Tim kesebelasan PS Pantai Costa terpaku di tengah-tengah lapangan, diikuti seluruh pendukungnya yang setia. Dan tidak lama berserang, tim gereja Pantai Costa berhasil mencetak gol yang manis sekali, menyamakan skor 1-1. Lihat, Yesus masih berdiri berlompat-lompat penuh sukacita. Dari mulutnya terdengar jelas teriakan, "Luar biasa! Pantai Costa hebat!" Kali ini semua terdiam, baik kedua tim kesebelasan. Stadion itu tiba-tiba seakan-akan tak berpenghuni. Tak ada satu suara terdengar dan tak ada gerakan sedikit pun. Semua diam terpaku, hanya pandangan semua mata terarah kepada Yesus dengan wajah penuh heran. Tiba-tiba terdengar suara dari speaker stadion, "Tuhan, jelaskan kepada kami, untuk siapakah Engkau datang ke sini? Kepada siapakah sesungguhnya Engkau berpihak?" Engkau berteriak saat mereka masing-masing mencetak gol. Yesus maju agak ke depan, lembut suaranya menjawab, namun terdengar jelas di seluruh penjuru stadion itu, "Sahabat-sahabatku, hari ini aku bersuka cita karena aku menyaksikan bagaimana kalian berjuang untuk mencetak gol-gol kemenangan. Bukankah aku pernah berkata, bukan setiap orang yang berseru kepadaku, 'Tuhan, Tuhan,' akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Maka siapapun yang melakukan kehendak Bapakku di surga, kepadanya lah aku berkenan. Berjuanglah terus untuk mencetak gol-gol kemenangan, yaitu melakukan kehendak Bapa di surga. Maka itulah sukacitaku." Oh Tuhan, ampunilah kami, sebab ternyata yang membuatmu bersukacita bukan karena kami adalah umat Pantai Costa, atau kami adalah umat Katolik, Protestan, atau umat di gereja manapun kami menyembah Engkau, melainkan siapa yang berhasil mencetak gol kemenangan dalam hidupnya, yakni melakukan kehendak Bapa-Mu, ya Tuhan. Dan lihatlah kedua kesebelasan saling berlaku, dan satu dengan yang lain berkata, "Mari bersama-sama kita lanjutkan pertandingan ini. Kita cetak gol-gol kemenangan bagi kemuliaan nama Tuhan kita, Yesus Kristus." Pertandingan berlanjut seru, namun penuh sukacita. Satu sama lain saling memberikan semangat.
Aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu. Puji Tuhan, apa yang cerita ini kita dengar bersama, kesemuanya itu adalah kerinduan Tuhan buat saya, buat kita semua, umat-umat Tuhan yang Dia pilih, untuk kita terus mencetak gol, bukan mencetak gol untuk kemenangan saya, untuk wadah saya, untuk kelompok saya, tetapi Tuhan ingin kita bersama-sama mencetak gol yang kesemuanya itu tertuju kepada Tuhan. Begitu juga di gereja kita. Kalau wadah ini hanya mencetak gol untuk dia sendiri, apa yang dia cari? Apakah kemuliaan wadah itu? Apakah kemuliaan pribadi atau pengurus dan sebagainya? Ya, begitu banyak pesan-pesan yang ditinggalkan oleh almarhum Bapak Gembala kita. Bagaimana supaya kita terus bersatu, bergandengan tangan, dan kita yang ada malam hari ini di bidang kita, di komunitas kita, di keluarga kita, di wadah di mana kita expert, di mana kita punya peran, marilah kita bersama-sama kita bawakan, ya, kita influence dengan nilai-nilai kesatuan itu, dan kita percaya gereja kita akan kuat. Bukan kita membuat banyak program-program, menciptakan banyak-banyak program, ya. Gereja sebagai miniatur kehadiran Kristus harus bisa, ya, menjadi terang di mana begitu banyak, ya, kita di sekeliling kita begitu banyak orang yang perlu saudara dan saya. Untuk itulah kita, ya, terus ada, turun ke lapangan, ya, menjangkau jiwa-jiwa yang Tuhan percayakan kepada kita. Dan Care Community Gereja Bethlehem ini bukan kebetulan ada. Care Community Bethlehem ini, siapapun dia yang memimpin kelak, dia akan menjadi satu wadah yang bisa mempersatukan gereja, bahkan menjadi contoh inspirasi bagi banyak gereja lainnya. Apa yang dilakukan, apa yang diceritakan oleh Pak Usman, kita melihat bagaimana pelayanan dari Pendeta Voldi, ya, apa yang dia belajar di tempat ini, kemudian apa yang dia sudah, yang Sisi sudah lakukan melalui Bapak Pendeta Voldi, dan saat ini dia juga menjadi contoh, menjadi inspirator bagi banyak gereja lainnya. Dan dia menjadi kepanjangan Tuhan, dia menjadi kepanjangan gereja di tempat terpencil di mana dia ditempatkan Tuhan. Dan yakin dan percaya, bukan hanya Voldi, ada banyak sekali gembala-gembala di pedalaman di mana Tuhan sudah mengutus mereka akan menjadi berkat melalui apa yang sudah kita lakukan, hal kecil apapun yang sudah kita lakukan. Mari kita terus membangun semangat. Saat kita bersama, kita kuat. Tanpa kehadiran Bapak Ibu, tanpa kehadiran saudara, kita akan lemah. Tetapi kehadiran sangat membangun semangat, dan ketidakhadiran itu rentan konflik. Malam hari ini, karena ada dukungan Bapak Ibu Saudara, maka meeting bulanan Sisi terus berjalan. Banyak terima kasih juga kepada satu perempuan, satu wanita di antara begitu banyak pria. Dialah yang selalu tiap bulan menyiapkan makanan buat kita. Dan terima kasih, apapun yang dilakukan, ya, mungkin dipandang kecil oleh manusia, tapi segala kebaikan itu Tuhan pasti balas dengan segala kebaikan juga. Ya, malam hari ini kita akan akhiri pertemuan kita malam hari ini. Mari kita akan tutup dengan doa. Kita berdiri bersama-sama.